Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hidu Office. Kali ini kita akan belajar memahami tentang pekerjaan Human Resource Department ya atau HRD yang biasa kita kenal di suatu pekerjaan atau di suatu instansi, suatu baik pabrik ataupun lembaga instansi lainnya. Oke, di sini kita sudah ada beberapa apa namanya folder ya atau pembelajaran yang akan kita bahas gitu ya. Terkait dengan pertama ada GA atau General Affair, kedua ada hubungan industrial, job desk, all department gitu ya. Artinya job desk semua departemen. Kita akan belajar juga tentang keselamatan kerja, kompensasi ya tentang kompensasi dan perlindungan karyawan, legal compliance ya artinya kita akan bahas tentang apa namanya legal compliance gitu ya. Kita akan belajar juga tentang orientasi, pelatihan atau pengembangan karyawan tentunya ya. Penilaian kinerja atau KPI yang biasa kita kenal ya. Terus lagi rekrutmen kita akan bahas tentang rekrutmen, terus lagi sistem dokumentasi kita akan tahu nih bagaimana sistem dokumentasi di suatu instansi. Tentunya ini lebih tepatnya di pekerjaan HRD gitu ya. Sistem manajemen mutu tentunya kita akan belajar juga tentang manajemen mutu, sistem penggajian ya ini lagi-lagi tentang mukafaah atau penggajian atau honor ya seperti itu, dan sistem security. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Coba kita mulai dari GA ya, General Affair. Nah, kita mulai dari job desk ya. Kita mulai dari job desk HRGA gitu ya. Nah, di sini kita sudah buat sebenarnya teman-teman. Nah, pada dasarnya eh, deskripsi atau apa namanya job desk pekerjaan manajer HR atau GA gitu dan GA manajer ya, manajerial ya orang-orang yang memanajemen ya. Pertama adalah peran utamanya adalah merencanakan, menjalankan, memantau kegiatan rekrutmen ya. Pada dasarnya konteksnya adalah HRD. Tadi manajer HR ya, human resource gitu ya. Tugasnya itu merencanakan, menjalankan, serta memantau kegiatan rekrutmen, pelatihan karyawan, penilaian kinerja, pembayaran gaji dan benefit atau reward bahasanya ya, serta pengelolaan data administrasi, karyawan, dan hubungan industrial secara akurat, dan mengarahkan kegiatan general affair. Oke, kita mulai dari tugas pokoknya dulu. Nah, kita akan mengetahui nih. Ya, ini saya udah rancang ya teman-teman ya. Pertama adalah tugas pokok tentunya atau key test gitu ya. Pertama adalah merencanakan dan mengelola analisa kebutuhan karyawan dan rekrutmen karyawan secara profesional dan tepat waktu. Nah, jadi si HR atau enggak si manajer HRD itu atau si manajer HR dan GA ini dia harus merencanakan dan menganalisa kebutuhan karyawan gitu ya. Oh, ya, produknya kita apa namanya kita butuh berapa orang nih di jabatan tertentu gitu ya. Dan dia rekrut karyawan secara profesional gitu ya dan tepat waktu. Jangan sampai apa namanya pekerjaannya itu lambat gitu ya. Karena kita hanya mengandalkan HRD untuk mencari pegawai atau karyawan. Mengelola dan mengendalikan kegiatan pelatihan karyawan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi ya. Ya, kita sebagai manusia ya, humans gitu ya. Kita harus diberdayakan, dilatih supaya apa? Supaya kita bisa apa? Bisa meningkatkan apa yang kita miliki gitu ya. Misalnya kalau pegawai apa namanya di bidang jahit gitu ya. Nah, supaya apa namanya supaya hasil jahitannya bagus dan pekerjaannya cepat ya harus dilatih supaya pekerjaannya itu efisiensi gitu ya. Oke, seperti itu ya contoh kecilnya. Mengendalikan kegiatan pelatihan. Nah, dia tuh tugas HR itu HRGA itu yang manajernya pada dasarnya. Dia mengelola dan mengendalikan kegiatan pelatihan karyawan. Nah, jadi di suatu perusahaan itu kan banyak tuh bidang-bidangnya ya atau divisinya gitu ya.
Kalau di bidang apa namanya pembuatan atau konveksi HP kecil gitu ya, atau enggak kita bahasnya adalah di kafe gitu ya, atau enggak restoran gitu ya. Nah, di mana harus ada apa aja? Yang pertama mungkin kasir paling utama gitu ya. Kedua apa namanya resepsionis gitu ya, atau kasir dengan resepsionis juga bisa sekaligus. Terus lagi waiter yang ngambilin makanannya gitu ya, terus mencatat apa namanya pesanannya dan seterusnya banyak ya. Misal tadi ya di restoran itu harus ada minimal kepala restorannya gitu ya. Terus lagi ada keuangannya atau apa namanya bendaharanya gitu ya. Ketiganya yaitu ada waiters gitu ya. Ketiga itu waiters, keempatnya adalah dapur, si kokinya dan seterusnya. Segitu udah cukup ya. Mengelola kegiatan penilaian kinerja karyawan dan merumuskan rencana kenaikan gaji dan pemberian insentif. Nah, itu tugasnya siapa? Tugasnya adalah HRD. Ya, dia harus mengelola kegiatan penilaian kerja karyawan. Dia harus menilai kinerja, gitu ya. Jangan jadi HRD cuman diem aja gitu, yang ngapain gitu. Ya, dia harus bisa mengelola kegiatan penilaian kinerja. Kita harus menilai gitu ya. Karyawan, merumuskan rencana kenaikan gaji juga. Nah, pada dasarnya itu. Ya, supaya apa sih? Supaya lebih semangat para pegawainya. Setahun, 2 tahun, tetap gajinya segitu-gitu aja ya. Gimana mau, apa namanya, mau semangat pegawai gitu kan. Sementara kenaikan biaya atau biaya hidup semakin hari semakin tinggi. Ya. Harus balance kan, harus seimbang pada seperti itu. Pemberian insentif, ya, pemberian insentif diberikan ketika apa? Ketika tadi penilaiannya itu bagus, kinerjanya bagus, barulah diberikan insentif. Tugas pokok keempat ya sekarang adalah mengelola, mengendalikan kegiatan pembayaran gaji. Nah, si manajer HRGA ini juga mengendalikan tuh, dia mengendalikan kegiatan pembayaran gaji, asuransi, dan upah lembur secara akurat dan tepat waktu. Jangan sampai pembayaran lembur itu diberikan di bulan depannya gitu, gara-gara tidak tepat gitu. Harus tepat tuh waktunya. Dia harus apa namanya menschedulekan gitu ya, menschedulekan suatu kegiatan. Mengendalikan pembayaran gaji, asuransi itu seperti BPJS gitu ya. Apalagi asuransi-asuransi lainnya gitu kan. Upah lembur harus secara akurat pada dasarnya. Ya, supaya bulan itu pun dia mendapatkan haknya gitu kan. Oke, tugas berikutnya adalah mengelola dan mengendalikan pencatatan data administrasi karyawan serta hubungan industrial yang harmonis. Nah, ini dia menjadi patokan utama nih. Dia harus mendata atau mencatat gitu ya administrasinya. Biasanya ketika ada karyawan baru, dia akan mengirimkan datanya, data lamarannya, entah itu KTP, entah itu SIM gitu kan, entah itu CP, entah itu apalagi namanya berkas-berkas lainnya gitu ya yang harus kita kelola gitu ya. Jadi arsip pada saat seperti itu. Nah, di sini pencatatan data administrasi karyawan serta hubungan industrial yang harmonis. Nah, kita harus menjadikan atau tugas si manajer HRD ini atau manajer HR dan GA ini gitu ya. Dia harus menjalin hubungan industrial yang harmonis. Dia harus apa namanya menjadikan suatu pegawai gitu ya dan hubungannya gitu ya industrial itu harmonis. Jika udah ada harmonis gitu ya, saling mendukung, ya, terus lagi bersahabat gitu ya, segala sesuatu akan segala tercapai gitu ya. Berikutnya adalah mengelola kegiatan pemeliharaan fasilitas kantor, kendaraan, keamanan kantor, serta pemenuhan ATK untuk karyawan. Nah, pada dasarnya manajer HRGA ini dia mengelola kegiatan pemeliharaan fasilitas kantor. Jadi tanggung jawab kantor, ATK, kendaraan, keamanan kantor itu jadi tanggung jawab HRGA. Dia sih cuma apa namanya maksudnya di lingkup di ruang lingkup tanggung jawab dari HRGA. Mengelola kegiatan pemenuhan aspek legalitas perusahaan. Nah, dia juga harus mengelola tuh ya, kegiatan pemenuhan aspek legalitas. Misalnya perusahaannya itu kurang apa nih? Kurang NIB gitu ya, nomor induk berusaha gitu ya, atau enggak oh belum ada izin gitu ya, atau enggak perusahaannya belum ada izin dari Kemenaker gitu, terus bekerja sama atau kita harus membuat suatu
permohonan untuk membuat suatu legalitas perusahaan. Review kontrak ya, bisnis dan semua perizinan yang diperlukan. Dia harus mereview tuh kontrak bisnis, kontrak dengan eksternal gitu ya, entah itu dengan vendor-vendor lain, misal dari yayasan gitu ya, outsourcing gitu ya, biasanya seperti itu. Dan semua perjanjian yang diperlukan. Dia harus manage itu semua. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja semua bidang di bawahnya dan melakukan tindakan solutif serta perbaikan untuk membuat kinerja terus meningkat dari waktu ke waktu ya. Jadi apa namanya, tugas ke-8 atau terakhir ini si manajer HR dan DA ini ya melakukan monitoring, memantau pada dasarnya seperti itu, dan mengevaluasi. Ini manajemen banget ya, mengevaluasi kinerja semua bidang di bawahnya. Ada apa aja nih bidangnya gitu ya. Entah bidang, misal kalau di PT itu ada bidang produksi, ada bidang visi gitu ya. Ada bidang apa lagi? Bidang apa namanya? Bidang keuangan gitu dan sebagainya. Kalau hal kecilnya adalah di restoran. Ada bidang keuangan, bidang dapur, ada bidang pelayanannya gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Dan melakukan tindakan solutif serta perbaikan ya. Dan dia melakukan perbaikan jika ada kendala nih, kenapa nih ya, dia perbaiki itu. Entah itu pegawainya di misal apa namanya, perbaikannya mulai dari pegawainya atau dari sistem apa namanya, sistem SOP ke SOP perusahaannya diperbaiki itu. Nah, seperti itu ya. Untuk membuat kinerja terus meningkat dan dari waktu ke waktu supaya apa? Supaya goalnya tercapai atau tujuan dari perusahaan itu tercapai gitu ya. Terus lagi job qualification. Apa aja sih kualifikasi yang di apa namanya? Di apa namanya sih, job the qualification. Nah, jadi pendidikan yang diharuskan untuk menepati posisi manajer ini pertama adalah S1 manajemen ya, jurusan manajemen, maksudnya pengalaman kerja minimal 2 tahun pada posisi yang setara ya. Kompetensi yang dibutuhkan adalah leadership skill, HR skill gitu ya. TA skill, legal skill ya. Jadi dia harus bisa memimpin gitu ya. Dia harus punya skill memimpin, skill HR gitu ya. Skill GA, legal skill, dan dia harus bisa membuat surat-surat ya. Surat-surat atau legalitas suatu perusahaan atau enggak surat-surat lainnya yang mendukung suatu kegiatan perusahaan gitu ya. Oke, performance indikatornya apa aja sih gitu ya, atau KPI-nya atau KPI atau apa namanya, penilaian kinerjanya apa aja, skor kinerja karyawan baru. Nah, dia dia apa namanya, menghitung atau menilai karyawan baru. Oh, berapa nih nilainya? Oh, bagus nih gitu terus-terusnya. Durasi rekrutmen. Nah, dia juga harus merekrutmen gitu ya. Employee turnover gitu ya. Nanti tingkat kehadiran karyawan gitu, dia harus mengecek juga. Never per employer gitu, tingkat akurasi ketepatan waktu payroll dan BPJS. Nah, ini dia tugasnya bidang HR gitu ya. Terus tingkat akurasi ketepatan waktu pengisian KPI gitu ya. Semua suatu perusahaan biasanya ada tuh KPI-nya gitu ya, supaya apa, supaya untuk menilai suatu kegiatannya gitu ya. Tingkat akurasi pengelolaan GA. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini ada yang paham ya? Paham apa enggak nih gitu ya. Oke, teman-teman, itu saja terkait dengan job desk HRGA. Mungkin teman-teman, jika teman-teman ingin menjadi seorang HRD gitu ya, boleh itu kita sharing-sharing gitu ya. Kita apa namanya? Kita belajar bareng gitu ya. Oke, teman-teman yang ingin belajar silahkan ketik di kolom komentar, saya ingin belajar. Oke, demikian itu saja dari saya. Nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.